Majemuk yang ketiga adalah implikasi. Implikasi dapat dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua itu merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Lambangnya itu P, kemudian arah panah ke kanan Q, ya. Nah, ini dibaca P maka Q. Ini dibaca P maka Q. Nah, di sini P atau ini P, ini disebut hipotesis yang menyatakan syarat cukup untuk Q, atau kita sebut sufficient condition. Sedangkan Q di sini ini disebut konklusi yang menyatakan syarat perlu untuk P atau necessary condition. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk P itu syarat cukup dan Q adalah syarat perlu, ya. Kita lanjutkan tabel kebenarannya. Nah, konsep untuk implikasi itu adalah suatu pernyataan implikasi itu bernilai salah jika hipotesis benar tapi konklusinya salah. Perhatikan di sini ya. Ketika P-nya benar, maka benar nilainya benar. Ketika salah, Q-nya benar, P maka Q maka benar. Kalau ini salah maka benar. Yang salah hanyalah yang ini, ketika konklusi atau P-nya benar tetapi Q-nya salah, maka ini kesimpulannya salah, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh. Jika hari hujan, maka Silmi menggunakan payung. Jika hari hujan, maka Silmi menggunakan payung. Maka ini kita sebut hipotesis. Hari hujan adalah hipotesis. Silmi menggunakan payung adalah konklusi. Nah, pernyataan di atas dapat dipecah menjadi dua kalimat, yaitu hari hujan atau hipotesisnya, kemudian Silmi menggunakan payung, ini adalah konklusinya. Yang pertama, jika hari hujan, maka Silmi menggunakan payung. Nah, ini bernilai benar, ya. Jika hari hujan, Silmi tidak menggunakan payung. Nah, ini bernilai salah. Kenapa? Karena ini merupakan hipotesisnya benar, tapi kok konklusinya salah. Maka berdasarkan tabel tadi kan salah ya. Nah, kenapa kok bisa salah? Karena seharusnya Silmi menggunakan payung agar nggak basah, kan kayak gitu. Nah, yang ketiga, jika hari tidak hujan, maka Silmi menggunakan payung. Ini bernilai benar, ya kan? Kenapa? Karena payung bukan hanya digunakan saat hujan, tetapi juga saat panas terik juga bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, jika hari tidak hujan, maka Silmi tidak menggunakan payung. Nah, ini tidak masalah, ya kan? Maka ini bernilai benar. Ini nggak ada masalah, seperti itu. Akan diberikan pernyataan implikasi P maka Q. Dari pernyataan ini kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk yang lain dari implikasi. Contohnya misalkan kita ubah hipotesis menjadi konklusi dan konklusi menjadi hipotesis. Saya tuliskan Q maka P. Nah, di sini yang menjadi hipotesis awalnya adalah P, dan kita ubah P ini menjadi konklusi, sedangkan Q yang merupakan konklusi kita ubah menjadi hipotesis, seperti itu. Nah, yang seperti ini kita sebut ini sebagai converse. Kita tuliskan converse. Sedangkan jika kita tambahkan kedua pernyataan P dan Q ini dengan negasi, kita tuliskan negasi P maka negasi Q, maka
pernyataan ini disebut inverse. Namun jika kedua pernyataan ini, misalkan kedua pernyataan ini kita balik seperti di converse, kemudian kita berikan negasi, maka pernyataan ini akan menjadi negasi Q maka negasi P. Ini kita sebut sebagai kontraposisi. Untuk negasi dari P maka Q, atau kita tuliskan negasi dari P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Ini bukan bentuk lain dari implikasi, tetapi ini adalah negasi dari implikasi. Pernyataan majemuk yang terakhir adalah biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P, jika, dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi. Ya. Nah, untuk lambang biimplikasi ini adalah misalkan P, jika dan hanya jika Q, ini tandanya tanda panah ke kiri dan ke kanan ya, dibaca P, jika dan hanya jika Q. Nah, kemudian ini tabel kebenarannya. Nah, konsepnya adalah suatu pernyataan biimplikasi ini bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Jadi kalau misalkan ini kan sama ya, nilainya sama-sama benar, maka di sini benar. Sama-sama salah, maka di sini benar. Kalau berbeda, ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda, maka nilainya adalah salah, seperti itu. Kita lanjutkan contohnya. Peserta dinyatakan lulus tes seleksi tahap 1 jika dan hanya jika skor yang diperoleh lebih dari 500, ya kan? Nah, ini berarti ada dua kalimat tunggal ya. Yang pertama, peserta dinyatakan lulus tes seleksi tahap 1. Yang kedua adalah jika skor yang diperoleh lebih dari 500. Nah, yang pertama, jika peserta dinyatakan lulus tes tahap 1, maka skor yang diperoleh lebih dari 500. Begitu pula, skor yang diperoleh 500, maka peserta dinyatakan lulus seleksi tahap 1. Jadi, bolak-balik, semacam implikasi tapi dia bolak-balik. Dari P ke Q, P maka Q, maka P maka Q dan Q maka P. Itu adalah biimplikasi P, jika dan hanya jika Q. Begitu pula untuk yang kedua ini, jika peserta dinyatakan tidak lulus, maka skor yang diperoleh tidak lebih dari 500. Dan sebaliknya, jika skor yang diperoleh tidak lebih dari 500, maka peserta dinyatakan tidak lulus seleksi tahap 1. Nah, negasi P maka negasi Q, dan negasi Q maka negasi P. Itu juga bernilai benar. Akan dikerjakan latihan 2, yaitu tunjukkan ekivalensi dari pernyataan berikut dengan menggunakan tabel kebenaran. Sebelumnya akan saya berikan contoh untuk soal yang nomor 1, kemudian silakan dikerjakan untuk nomor 2 sampai nomor 6. Sekarang saya akan memberikan contoh untuk latihan 1, yaitu menentukan ekivalensi dari dua pernyataan. Bisa dilihat ini pernyataannya ini ya. Ini pernyataannya, ini sebenarnya lambangnya bukan sama dengan, tetapi sama dengan tapi garisnya 3 kayak gitu ya. Itu tanda untuk ekivalensi. Kita akan menunjukkan pernyataan yang kirinya tanda sama dengan ini, itu apakah ekivalen dengan yang kanan, seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat nilai kebenarannya sama atau tidak. Oke,
Yang pertama kita buat dulu kolom-kolom ini, kolom P, kolom Q, kolom P dan Q, kolom negasi P dan Q. Ini ada negasi P, negasi Q, kemudian ini negasi P atau negasi Q. Ini yang akan kita tunjukkan ya, kolom ini dengan kolom ini. Nah, sebelumnya kita isi dulu P dan Q, karena ini cuma ada dua pernyataan. Sorry. Nah, ini ada dua pernyataan yaitu P dan Q, maka kita isi P-nya itu benar-benar, salah-salah, gitu ya. Benar-benar, kemudian salah-salah, gitu ya. Untuk yang Q benar-salah, benar-salah. Yang Q ini benar-salah, benar-salah. Kemudian sekarang kita mengisi kolom untuk P dan Q. P dan Q sesuai dengan slide-slide sebelumnya. Konjungsi, dan itu konjungsi ya. Konjungsi itu bernilai benar ketika dua pernyataannya bernilai benar, ya. Oke, P dan Q. Di sini P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q bernilai benar ya. Benar. Kemudian seterusnya di bawah, karena ini salah, ini kedua-duanya salah, maka semuanya di sini salah semua ya. Oke, kita isi salah, dan ini salah. Kita mengisi untuk negasi P dan Q. Kita mengisi ini berdasarkan kolom yang ini ya. Karena ini P dan Q, maka negasi dari P dan Q adalah kebalikan dari kolom ini. Ya, negasi itu kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan benar, maka negasinya salah. Kalau salah, negasinya benar, seperti itu. Nah, karena ini benar, maka di sini salah. Karena di yang ini salah, maka di sini isinya benar. Karena di sini salah, maka di sini benar. Ini salah, ini benar juga. Kemudian kita beralih ke pernyataan yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini ya. Negasi P maka negasi P atau negasi Q. Nah, bagaimana kita mengisi negasi P sama negasi Q di sini? Kita lihat dari sini ya. Oke, untuk yang P benar-benar salah-salah ya. Ini benar-benar salah-salah. Maka di sini negasi P kita isikan sebaliknya karena negasinya ya. Oke. Karena di sini benar, maka di sini salah. Kemudian karena di sini benar, maka di sini salah. Di sini salah, maka di sini benar, dan di sini salah, di sini benar. Begitu pula untuk yang negasi Q. Negasi Q kita lihatnya dari sini ya. Dari kolom yang ini. Karena di sini benar, maka di sini salah. Di sini salah, di sini benar. Dan seterusnya di sini berarti salah. Yang ini adalah benar. Kemudian kita akan mengisi negasi P atau negasi Q berdasarkan ini, kolom ini. Ingat bahwa atau itu disjungsi ya. Disjungsi itu bernilai salah ketika kedua-duanya salah. Dan bernilai benar ketika salah satu dari pernyataan itu bernilai benar. Kayak gitu ya. Karena ini coba perhatikan di sini, karena ini salah dan salah, maka di sini nilainya salah. Karena ini salah satunya benar, maka di sini benar, di sini juga benar, di sini juga benar. Oke. Jadi kita peroleh dua kolom ini ya. Negasi P dan Q nilainya SBBB. Negasi P atau negasi Q nilainya juga SBBB. Karena ini kedua kolom ini nilainya sama, SBBB, maka kita bisa katakan bahwa pernyataan yang kiri ini ekivalen dengan pernyataan yang kanan, yaitu
negasi P dan Q itu ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sebagai tambahan, ini saya beri cara untuk mengisi P dan Q. Kita mengisi P dan Q ini untuk memungkinkan semua kemungkinan, mengcover semua kemungkinan. Jadi misalkan ini hanya ada dua pernyataan, maka kemungkinannya adalah kalau misalkan kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, atau ketika P benar Q salah, atau P salah Q benar. Nah, kemudian bagaimana jika pernyataannya ada tiga, yaitu PQR? Maka yang kita isikan yang sebelumnya BBSS dan BSBS, maka di sini BB, SS, SS, kemudian BB, BB, kemudian SS, SS. Nah, untuk yang kedua itu BB, SS, BB, SS. Nah, untuk yang terakhir BS, 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 seperti itu ya.